Sesampai di sana, si dokter menyampaikan bahwa Zheng Bu memiliki penyakit langka, di mana ia tidak bisa melihat dengan normal. Semua yang ia lihat akan terasa sangat lambat. Bahkan saat si dokter melemparkan bola baseball, Zheng Bu dengan mudah menangkapnya. Jadi saat ia berlari, mata dan otaknya tidak sinkron. Hal tersebutlah yang membuatnya mudah terjatuh. Si dokter lalu menyuruh Zheng Bu untuk mengenakan kacamata hitam, karena kalau matanya terlalu banyak menerima cahaya, ia akan cepat pusing. Nah, oleh karena itu, Zheng Bu menggunakan kacamata hitam dari kecil. Karena hal tersebut juga membuat Zheng Bu sering diejek dengan sebutan mata aneh. Tetapi ada salah seorang yang masih mau berteman dengan Zheng Bu. Dia adalah Bong Sumi. Karena Sumi terlalu sering bermain dengan Zheng Bu, membuat dirinya dijauhi oleh teman-teman yang lain. Alhasil Sumi pun mulai menjaga jarak dan tidak pernah bermain lagi dengan Zheng Bu. Zheng Bu yang merasa sedih akhirnya memutuskan untuk berdiam diri di rumah. Ia menjadi anak introvert yang hanya menonton TV setiap harinya. Sejak kecil sampai dewasa, Zheng Bu sama sekali tidak pernah keluar rumah. Ia hanya menonton drama di TV. Pada suatu hari insiden pun terjadi, di mana ayah Zheng Bu meninggal akibat kecelakaan kerja. Karena ia bukanlah bocah lagi, jadi Zheng Bu yang akan menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itulah, Zheng Bu bekerja di kantor pusat CCTV. Saat bekerja, Zheng Bu jarang sekali berbicara dengan karyawan lain. Bahkan ia juga jarang berbicara dengan senior yang duduk di sebelahnya. Dia bernama Hyung. Zheng Bu memiliki hobi menggambar. Untuk mengisi waktu luang, ia pun mulai menggambar denah daerah tersebut. Ia juga menghitung langkah orang dari jalan satu ke jalan yang lain. Nanti seiring berjalannya cerita, kalian pasti akan tahu tujuan Zheng Bu menghitung langkah kaki. Semua sudut kota yang tersorot oleh CCTV ia gambar sedemikian rupa. Hyung kemudian bertanya apakah Zheng Bu memiliki pacar. Sonta ia pun teringat masa lalu, di mana ia sangat menyukai Bong Sumi. Ia pun langsung menyorot rumah Bong Sumi. Tak lama setelah itu keluarlah seorang wanita dari dalam rumah itu. Mengetahui hal itu, Zheng Bu langsung bergegas mencari Bong Sumi. Sesampai di sana, Zheng Bu langsung menatap wanita yang telah lama ia sukai. Karena terlalu lama menatap, membuat Bong Sumi menjadi risih dan langsung pergi dari tempat itu. Zheng Bu lebih sering memantau gerak-gerik si wanita dari balik CCTV kantornya. Sampai-sampai, ia sangat hafal jalan yang sering ia lalui. Ia juga melihat Sumi saat kelelahan ketika berjalan. Oleh karena itu, Zheng Bu berinisiatif untuk membawakan sofa ke tempat tersebut. Karena ia sering keluar, membuatnya sering berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sumi ternyata memiliki hutang yang sangat banyak. Karena ayahnya telah meninggal, akhirnya Sumi harus bekerja keras untuk membayar semua hutang keluarganya. Sampai-sampai, ia bekerja paruh waktu di sebuah toko, bekerja pada jasa pengiriman barang. Bahkan, ia pun sesekali mengikuti audisi pencarian bakat agar ia bisa terbebas dari hutang yang melilitnya. Suatu hari di tengah hujan yang melanda, Sumi terlihat sedang berteduh di suatu bangunan. Oleh karena itu, Zheng Bu berinisiatif untuk membawakannya payung. Akhirnya, ia pun diantarkan oleh Hyung, teman kerjanya. Setibanya di sana, Zheng Bu langsung menutupi kepala Sumi. Karena Sumi sama sekali tidak mengenalnya, ia pun langsung pergi dari situ. Tidak tinggal diam, Zheng Bu langsung mengikutinya dari belakang dan mengeluarkan teknik gombalan yang telah diinstruksikan oleh Hyung di perjalanan tadi. Tapi gombalannya tidak berhasil. Malahan Sumi marah dan pergi dari situ. Akhirnya mereka pun segera pergi ke dokter yang menangani Zheng Bu. Di situ Zheng Bu meminta solusi agar Sumi bisa dekat dengannya. Dokternya pun memiliki ide untuk memberikannya bunga dan sedikit merubah penampilan Zheng Bu. Malam itu juga Zheng Bu menyuruh ibunya untuk mengganti gaya rambutnya agar terlihat keren. Keesokan harinya, Sumi yang terlambat mengikuti audisi diberi kesempatan untuk bernyanyi melalui telepon. Sumi pun segera bernyanyi di jalan. Tanpa ia sadari ada bus yang lewat. Tapi untung saja Sumi berhasil diselamatkan oleh Zheng Bu. Zheng Bu langsung memberikan bunga kepadanya. Tapi Sumi menolak dan menganggap Zheng Bu adalah seorang psikopat. Saat ia pergi, Zheng Bu memanggil nama Bong Sumi. Tapi ia langsung berkata bahwa dirinya bukan Bong Sumi, melainkan Oh Sumi. Mengetahui hal itu, Zheng Bu merasa tidak percaya. Keesokan harinya di jalan, ia pun bertemu kembali dengan orang yang mengaku Oh Sumi. Si wanita lalu menyuruhnya untuk membantu membawakan barang belanjaan. Saat kerja, Zheng Bu secara tidak sengaja melihat Sumi yang terlihat sangat-sangat gembira. Melihat hal itu, Zheng Bu langsung segera bertemu dengannya. Saat itu Sumi sedang menunjukkan bakat aktingnya kepada Zheng Bu. Setelah selesai, Zheng Bu pun menunjukkan bakatnya, di mana Sumi akan melempar sendok dan Zheng Bu akan menangkapnya. Orang-orang yang melihat pun merasa takjub dengan bakat yang dimilikinya. Tak terasa sudah larut malam. Ia mengantar pulang Sumi yang tengah tertidur lelap. Esok harinya mereka pun berjalan bersama dan Sumi mengatakan bahwa dirinya ingin sekali jalan-jalan menggunakan mobil.
Esok harinya ia pun mulai menanyakan teman-teman kerjanya apakah ada yang memiliki mobil atau tidak. Tapi mereka semua sama sekali tidak memilikinya. Di tempat lain Sumi tengah dikejar-kejar rentenir. Rentenir itu menggunakan kekerasan agar Sumi mau membayar hutangnya. Tapi untung saja Jengbo melihat dari CCTV dan langsung bergegas ke lokasi bersama Yong. Sekali lagi ia berterima kasih kepada Jengbo karena telah menyelamatkannya. Mulai hari itu mereka pun sering jalan-jalan ke taman dan ke pantai dekat sana. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Jengbo mencoba menggambar daerah yang tidak tersorot oleh CCTV yang tujuannya agar Jengbo tahu lokasi dari gadis yang dicintainya. Esok harinya Jengbo dan Hyung memiliki rencana untuk mengajak Sumi jalan-jalan menggunakan bus mini. Yang ternyata bus yang mereka gunakan merupakan bus dari pemerintah. Tanpa diketahui Sumi, mereka pun mulai jalan-jalan menggunakan bus. Tapi di perjalanan mereka diberhentikan oleh polisi karena mereka menggunakan bus lokal untuk jalan-jalan keluar kota. Polisi pun tidak mengizinkan mereka untuk pergi jauh-jauh menggunakan bus pemerintah. Tapi Sumi dengan cepat turun dan mengomel pada polisi itu. Alhasil mereka pun diizinkan untuk pergi berlibur. Mereka semua pun bersenang-senang. Singkat cerita saja, liburan mereka telah usai. Esok harinya saat bekerja mereka mendapatkan kabar bahwa terjadi penculikan terhadap seorang wanita menggunakan mobil. Mereka diminta untuk lebih teliti untuk mencari penculiknya. Tapi di sini Jengbo hanya memperhatikan Sumi. Ketika Jengbo sedang menghitung langkah kakinya, tiba-tiba Sumi hilang dari pantauannya dan tidak ada tanda-tanda dari Sumi. Karena hal itu ia menjadi khawatir kalau Sumi diculik oleh seseorang. Akhirnya ia pun mulai mencari Sumi dan ternyata Sumi hanya bersembunyi. Di sana Sumi mulai menyadari bahwa Jengbo selalu memperhatikan dirinya. Perhatian yang diberikan membuat Sumi mulai jatuh cinta pada Jengbo. Ia pun langsung membuka kacamatanya untuk mencoba saling menatap. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung berciuman yang menunjukkan bahwa mereka saling jatuh cinta. Saat pulang ternyata Sumi telah ditunggu oleh rentenir kemarin. Mereka mengacak-ngacak seisi rumahnya. Di saat yang sama penglihatan Jengbo mulai kabur akibat kacamatanya dibuka saat mereka sedang bertatapan. Ia pun hanya bisa diam dan tidak membantu Sumi. Setelah mereka pergi, Sumi akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah bohong Sumi. Semenjak keluarga Sumi terlilit utang, semuanya menjadi buruk. Esok harinya ia pun pergi ke dokter untuk memeriksakan matanya. Ia mendapatkan kabar yang buruk, di mana Jengbo tidak boleh membuka kacamatanya di bawah sinar matahari, walau hanya sebentar. Tidak hanya itu, si dokter juga menyuruhnya untuk tidak lari, karena hal itu bisa membuat matanya menjadi buta. Di tempat lain, Sumi memutuskan untuk kembali ke kampung dan menjual rumah demi melunasi hutang-hutangnya. Malam harinya di kantor CCTV mereka melihat dengan jelas mobil yang suka menculik wanita. Tapi tak berselang lama, mobil itu hilang dari pantauan mereka. Jengbo yang hanya memantau Sumi menjadi sangat khawatir setelah Sumi tidak muncul-muncul dari jalan yang sering ia lewati. Takut ia diculik, akhirnya Jengbo bergegas mencarinya. Saat ia menaiki sepeda, ia tiba-tiba oleng dan menabrak mobil orang. Alhasil ia pun memutuskan untuk jalan perlahan-lahan. Ketika sampai di lokasi, benar saja Sumi diculik oleh seseorang. Ia pun langsung berlari untuk mengejar Sumi. Walau kata dokter dia tidak boleh berlari, ia tetap berlari. Perlahan-lahan matanya mulai redup, yang artinya ia akan segera buta. Karena itu ia hampir saja tertabrak oleh truk. Untung saja Jengbo diselamatkan oleh Sumi. Di tempat lain, Yong memutuskan untuk pergi menyusul Jengbo dan meninggalkan pekerjaannya. Ia mulai mengetahui alasan-alasan kenapa dia selalu menghitung langkah kaki orang dan menggambar peta daerahnya. Alasannya adalah karena Jengbo tahu kalau dirinya akan segera kehilangan penglihatan. Nah, oleh karena itu, sebelum ia menjadi buta sepenuhnya, ia mengantisipasinya dengan cara membuat peta dan menghitung langkah-langkah setiap orang, agar nanti jika Jengbo buta, ia tidak menyusahkan orang lain. Sebagai teman yang baik, Hyun segera menyusulnya dan memberitahu polisi setempat tentang lokasi Jengbo. Berkat Jengbo, penculiknya berhasil ditangkap. Sumi akhirnya mulai mengucapkan perpisahan pada Jengbo karena dia akan kembali ke kampungnya. Ibunya yang mengetahui keadaan Jengbo saat ini merasa bersedih dan ia mencoba membuat anaknya tersenyum. Bertahun-tahun lamanya setelah Jengbo berpisah dengan Sumi, akhirnya Sumi kembali lagi untuk menemui Jengbo. Sumi merasa bersedih setelah mengetahui Jengbo menjadi buta karenanya. Setiap hari, Sumi mengikuti Jengbo dari belakang. Hingga akhirnya Sumi tahu bahwa Jengbo benar-benar tulus mencintainya. Bahkan saat kondisinya yang buta, ia masih bisa melukis wajah, senyuman, dan tatapan dari Sumi. Scene akhir ditutup dengan Jengbo telah menyadari keberadaan dari Sumi. Lalu Sumi langsung memeluk erat Jengbo. Dan cerita pun selesai.